Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya tiada sekutu bagi-Mu. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Provinsi Papua bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura melalui manasik haji kita raih haji yang mabrur. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kota Jayapura atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Papua Bapak Dr. Haji Sarminanto SHMM, yang saya hormati para staf Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, yang saya hormati Sekretaris Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Papua, yang saya hormati para wakil ketua dan para pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Papua, yang saya hormati para undangan dan yang saya cintai dan yang saya banggakan para calon jamaah haji Kota Jayapura. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya, rahmat dan inayahnya jua. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti dan menghadiri acara manasik yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Papua bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Jayapura. Untuk itu, salawat dan taslim kita kirimkan pada liura junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan keluarganya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali giat acara pada pagi hari ini, mari kita ikuti doa yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Husnul Yakin. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li talamidina wa ahlina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adad ar-ramlil raqiq wal asbid daqiq salatan tarzuqna biha taufiq wa tuballighuna bihal hudur ila baitil atiq wa ziyarata qabri nabiyhi wa bi siddiq wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ja'al istima'ana istima'an mubarakan wa tafarruquna ba'da hadha farqan ma'suman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal du'ana kama du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
haji. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormat banggakan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura atau yang mewakili, yang kami hormati guru besar saya yang hadir di tengah-tengah acara ini. Sudah lama saya tidak ketemu beliau, yang dengan hormat kami sebut Bapak Profesor Haji Bas Hasan Basri. Sugeng Rawu Pak, sangat rindu saya sama beliau. Beliau bapak dosen saya, senior saya, juga guru besar saya. Yang kami hormati pengurus IPHI Provinsi Papua dan anggota yang kami kasihi. Yang kami hormati ayah bunda Duyufullah Duyufurohim yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita sekalian dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin. Ayah bunda yang saya hormati, yang kedua adalah terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura yang telah memfasilitasi kami dalam rangka pertemuan dengan para ibu bapak, ayah bunda, calon haji yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang kami kasihi, siapkan lahir dan batin. Sebentar lagi ayah bunda berangkat ke Makassar tanggal 26, sebagian juga tanggal 25. Insya Allah tanggal 29 sudah berangkat ke Tanah Suci. Berangkat ke Tanah Suci, ke Tanah Haram, dengan niat yang suci, dengan biaya yang suci. Mudah-mudahan dalam perjalanan ayah bunda terus dan terus selalu mendapatkan doa perjalanan, sehingga perjalanan berangkat selamat, kembali juga selamat. Insyaallah. Tadi pagi saya menyetel TV, ada berita juga dari jamaah kita yang dari Medan, jamaah Aceh. Dalam perjalanannya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi. Ini artinya Bapak Ibu, dalam kesempatan itu saya berpesan ayah bunda, sudah sekian lama puluh tahun menunggu keberangkatan saat sekarang. Labaik Allahumma labaik, labaik syarika laka baik, innal hamdan wa nikmata lakawalun. Dalam kesempatan ini, marilah ayah bunda saya titip pesan. Yang pertama, menjaga fisik. Begitu nggih? Bahkan panjenengan sedaya Bapak Ibu sekalian yang sudah menunggu sekian lama ini benar-benar mempersiapkan. Yang pertama tadi persiapan fisik, yang kedua adalah mempersiapkan diri kesehatan dalam perjalanan. Jangan lupa makan minum teratur, ya, makan minum teratur rutin. Tidak ketinggalan menjaga protokol kesehatan, itu yang penting. Pesan yang kedua adalah nilai-nilai kekompakan, kebersamaan, saling membantu, bersatu, saling peduli. Saya tahu di antara Bapak Ibu Duyufullah Duyufurohim ini benar-benar ada sebagian yang sudah sepuh, ada sebagian juga yang masih muda. Tolong kanan kiri Bapak Ibu, ayah bunda dijaga, saling peduli, saling mengingatkan, itu yang penting. Baru di dalam kota Jayapura saja sudah lupa, ada yang ketinggalan kunci tadi. Nah, betul loh pembatas. Nah, ini penting, ya. Kalau nggak saling mengingatkan bisa jadi seperti jamaah saya yang barusan datang kemarin tanggal 15 umroh, baru berangkat di Sentani. Tas tentengannya ada yang sudah ketinggalan di tempat ruang duduk, saking semangatnya. Panggilan boarding langsung jalan saja. Nah, untungnya saya di belakangnya, akhirnya saya bawain itu tasnya tadi. Prinsipnya saling menegur, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Termasuk di sana dimungkinkan adalah city tour kota juga ada. Itu jangan sampai ada yang kejajar. Yang lebih penting adalah ikuti petunjuk arahan dari para pembimbing. Kalau sudah dilarang demikian, ya tolong itu diikuti, karena itu demi keselamatan kita semua. Karena apa? Kalau kita sampai kececer di negeri orang,
ngomong bahasa Arabnya kurang lancar, repot semua nanti. Terutama ketua regunya begitu. Nah, ada ketua regunya di sini yang hadir? Alhamdulillah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami hadir sebagai Ikatan Persaudaraan Haji, menekankan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Sakit nggih? Bisa nggih? Saling kompak, apalagi saling bersatu, saling melindungi satu dengan yang lain. Kalau naik bis, pastikan di sebelah kiri kita sudah ada belum. Kalau masih belum, dicari. Nah, sebelah kanan pun juga demikian. Kalau ke sebelah kanan belum ada temannya, dicari sampai ketemu. Satu hal secara ritual di Mekah dan di Madinah. Di sana kalau ada sesuatu gangguan, kalau sepertinya kita marah, itu balasannya tunai Bapak Ibu. Itu diwaspadai, betul diwaspadai. Mengingatkan kemarin jamaah saya yang umroh juga bulan Maret. Itu waktu tawaf, izin ya, waktu tawaf muter, tahu-tahu dia agak pendek karena sikutnya kena sikut sodoknya orang Barat, orang Arab sana, ketinggian. Akhirnya sodok itu merasa dia, wah siapa ini yang mukul saya ini, sambil hampir tersungkur dia. Nada emosinya muncul dari batin, mau nanya melihat itu sudah kesodok lagi yang kedua. Ya istighfar saja, jangan arogan, jangan apa muncul kesombongan. Nah, seperti jamaah saya di Pak Sukadi. Pak Sukadi ini orang Katanal. Waktu di Bukit Sapa dia mau ke kamar kecil. Kita berenam ini sama istrinya termasuk. Pamit ke istrinya, Mbak Sukadi ini mau ke toilet. Saya nyeletuk, Mbak Sukadi apa perlu saya antar? Boten usah, tidak usah Pak Haji, saya tadi barusan dari situ. Padahal jaraknya sini sekitar pelataran ya hampir 300 meter saja. Itu habis duhur, asar tidak balik, maghrib tidak balik, isya tidak balik. Kita bingung, istrinya sudah menangis. Muter sampai jam 1:30 malam baru saya sendiri yang menemukan. Saya pukul pundaknya, langsung saya dipeluk. Pak Haji, Mbak Haji Sukadi, kok mboten balik-balik toh jenengan, saya bilang gitu. Langsung menangis, saya dipeluk. Pak Haji, saya tadi sudah ke situ sudah 4 kali. Saya tidak melihat bapak-bapak sama istri saya di situ, coba. Padahal kita tidak pindah dari tempat itu. Karena beliau sudah angkut duluan, menyampaikan saya barusan dari sana. Muncul sombongnya. Pak Ustaz antar tidak mau. Akhirnya dibutakan hatinya. Nah kayak begini nih. Artinya Bapak Ibu kalau hindari berjanda, hindari emosi, hindari apa, harus bisa tumakninah agar didapatkan kemudahan-kemudahan. Agar nantinya Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan, yang pada akhirnya lancar semua, begitu nggih? Amin. Itu yang kita harapkan. Terakhir Bapak Ibu, saya berharap kami ini Provinsi IPHI Provinsi Papua menginginkan panjenengan sedoyo, ayah bunda semua perjalanannya lancar, kembali juga lancar, tidak ada hambat rintangan perjalanan pesawat ataupun darat, yang pada akhirnya IPHI menunggu kehadiran dan kedatangan ayah bunda semua. Setelah itu pertahankan nilai-nilai hajinya agar nantinya ayah bunda terjun kembali ke masyarakat di tengah-tengah keluarga, terus nilai haji meningkatkan menjadikan kesempurnaan haji yang mabrur. Terakhir ya IPHI. Nah, IPHI pastikan menjadi saudara kita, rumah kita, menjadikan bagian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ini di tengah-tengah ayah bunda, sehingga ayah bunda akan selalu menemukan reuni-reuni, pertemuan-pertemuan yang sifatnya jauh, itu memberikan berkah kepada kita sekalian. Semakin banyak saudara yang doakan semakin banyak, begitu nggih ayah bunda? Kalau sedikit yang mendoakan, doanya kurang kuat. Nah, soal manasik nanti Pak Yai Dr. Kusnul Yakin yang terhormat, yang kita banggakan, akan memberikan pemahaman-pemahaman secara ritual-ritual itu.
Kiranya demikian saya akhiri. Kalau saya bilang IPHI, ayah bunda nyaut haji mabrur sepanjang hayat. Begitu ya? Yang kedua, IPHI disambut selalu di hati. Begitu ya? IPHI haji mabrur sepanjang hayat. IPHI selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu jemaah haji Kota Jayapura, yang insya Allah tidak ada halangan dan tantangan akan diberangkatkan pada musim haji tahun 1443 Hijriah 2022 Miladiah. Marilah kita menjadikan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas rahmat dan berkahnya, sehingga di tahun 2022 dalam tanda kutip, meskipun kita masih berada dalam sebuah masa transisi dari penyakit global yang namanya COVID-19 yang memang masa tunggu jamaah haji ini untuk Kota Jayapura yang mulai tahun 2020 yang tidak diberangkatkan, dan juga tahun 2021, dan pada tahun 2022 jamaah haji yang totalnya sebanyak 140 orang, dengan ada yang menunda keberangkatan dan ada yang pindah embarkasi, mutasi embarkasi Papua ke embarkasi yang lain, sehingga total sebanyak 128 orang di musim haji tahun 2022 untuk Kota Jayapura, yang insya Allah akan dilepas pada Provinsi Papua di Asrama Haji Sudiang Makassar pada tanggal 28 Juni tahun 2022, dan rencana keberangkatan pada tanggal 29 Juni tahun 2022. Bapak Ibu jamaah haji yang saya hormati, ini menjadi momentum yang sifatnya strategis dalam membangkitkan energi spiritual kita untuk senantiasa apa yang dimaksud dengan mencapai ridha Allah dalam aspek kehidupan kita itu benar-benar bisa kita hayati dan kita maknakan dalam kehidupan, karena menunaikan ibadah haji itu bukan soal-soal yang sifatnya dunia belaka, paling tidak secara arif, untuk kemudian kita sinergikan dalam diri kita. Masa tunggu jemaah haji yang untuk Kota Jayapura sampai dengan tahun ini itu selama jadi waiting list selama 23 tahun. Yang tahun ini 17.000 total jemaah haji yang terinput dalam aplikasi layanan haji Kota Jayapura itu sebanyak 42.000. Bantai 97 tahun yang paling tinggi 97 tahun. Rata-rata di Jawa itu 50 tahun baru bisa menaikkan ibadah haji. Kota Jayapura 29 tahun. Sementara ya kita bersabar, masih menunggu kalau misalnya ada penambahan kota. Dan perlu saya sampaikan supaya jemaah haji jangan sampai kebingungan. Sekaligus saya klarifikasi ya, bahwa untuk tahun 2022 jemaah haji yang berangkat itu jemaah haji dalam kondisi zona area darurat, di mana kuota nasional itu sebanyak 100.051 jiwa dari total 260.000 lebih. Artinya bahwa untuk tahun 2022 dengan kondisi transisi COVID-19 dengan masa new normal, di mana pemerintah Arab Saudi memberikan kuota nasional untuk Indonesia itu sebanyak 100.051 jiwa orang. Artinya ya, yang diberangkatkan ini sekitar 35 sampai dengan 42% dari total jamaah haji normal yang sebesar 260.000 lebih. Dan karena itu jamaah haji jangan pesimis. Ada yang sudah menangis air mata di rumah, atau saya tidak bisa berangkat haji.
usia saya sudah sekian. Yang kita jadikan instrumen batin itu adalah mencapai keridhaan Allah. Jamaah ini makro ini sidang promosi bahwa kita sedang melakukan reorientasi akhirat dengan pergi menunaikan ibadah haji. Artinya seseorang yang sudah berniat melaksanakan ibadah haji, Allah sudah catat bahwa kemudian dia belum bisa berangkat saat sekarang ini. Jangan paksa diri, karena ada maksud ilahi di balik aktivitas yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Maksud ilahi itu seperti apa? Allah bilang dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong sama Allah. Kalau minta tolong sama staf di PHU, Kementerian Agama Kota Jayapura, mereka hanya memfasilitasi dokumen negara untuk perjalanan Bapak Ibu sekalian. Yang menentukan Bapak Ibu berangkat menunaikan ibadah haji adalah Bapak Ibu. Tidak ada standar kebijakan. Ada yang datang ke saya, Pak, kepala kantor, saya minta kebijakan ke orang tua saya sudah usia sekian. Mungkin kepala kantor punya kebijakan untuk bisa mendahulukan dia untuk menunaikan ibadah haji. Saya bilang biar kau bayar saya 1 triliun juga tidak akan. Kenapa? Karena itu sudah teraplikasi dalam aplikasi layanan haji. Buka Haji Cerdas, tidak akan jauh. Tidak perlu lagi kemudian datang untuk minta kebijakan. Tidak ada kebijakan. Kenapa? Karena itu sudah terupdate dalam aplikasi layanan. Bulan kemarin itu saya baru coba untuk membuat aplikasi layanan yang namanya SIPUJI, Sistem Informasi Pustaka Umroh dan Haji. Itu tidak ada secara nasional, yang ada Siskohat. Nah, kita di Kota Jayapura kita buat aplikasi layanan yang namanya SIPUJI. Kenapa? Karena dokumen 23 tahun nomor polisi itu tidak akan Bapak Ibu simpan dengan baik. Artinya kemungkinan hilang iya, kemungkinan rusak iya, 23 tahun. Apalagi kalau kertas yang dipakai dengan tingkat ketahanan kertas yang tidak berkualitas misalnya, maka 23 tahun waktu itu bisa nomor polisi itu hilang. Dan karena itu ada benang merahnya. Yang benang merah itu kita masuk dengan aplikasi SIPUJI. Bapak bayar biaya ibadah perjalanan haji ONH itu yang sebanyak 25 juta yang standar itu kemudian di-scan untuk kemudian dimasukkan dalam dokumen yang namanya aplikasi layanan SIPUJI. Kenapa? Sewaktu-waktu kalau misalnya dokumen di Bapak hilang, itu bisa dicek di format dokumen Sistem Informasi Pustaka Umroh dan Haji. Dan itu juga nanti bisa menentukan berapa totalitas jemaah haji Provinsi Papua dan Kota Jayapura mulai dari tahun 71 kan sampai dengan tahun saat sekarang ini. Berapa totalitas jemaah haji yang diberangkatkan dari Kota Jayapura. Itu soal dibutuhkan oleh kita. Kita ada dalam revolusi industri 4.0 di mana hampir seluruh aplikasi layanan di kantor-kantor itu menggunakan layanan aplikasi. Di kantor Kementerian Agama ada namanya pelayanan terpadu satu pintu, di mana semua aspek layanan masuk di situ. Ada 81 layanan. Ada 81 layanan di kantor Kementerian Agama. Salah satu itu adalah haji. Yang lainnya adalah umroh. Dan karena itu kita mencoba untuk bidang aplikasi layanan kita mencari benang merah. Di mana benang merah? Yang itu kemudian kita masuk. Nah, saya kebetulan buat yang namanya Sistem Informasi Pustaka Umroh dan Haji untuk mengakses dan mengupdate informasi terkait dengan data kwitansi nomor polisi yang ada pada Bapak Ibu yang kemungkinan itu pasti hilang. Kenapa? Karena rata-rata jamaah haji kita ini usia pensiun baru pergi haji. Sehingga seringkali tas yang berpindah-pindah itu nomor porsinya itu hilang. Ada karena pensiun pulang kampung mana kau punya saya lupa di mana hilang. Pada akhirnya bukti kwitansi nomor porsi itu tidak bisa dijadikan sebagai. Dan karena itu sistem informasi pustaka umroh dan haji itu menjadi menjustifikasi terhadap dokumen yang tersimpan di tangan Bapak Ibu jamaah haji yang saya hormati. Yang menarik bukan hanya ada yang menarik
pelunasannya, bukan yang ONH. Kalau dia tarik ONH, otomatis dia nanti masuk hari ini 23 tahun kemudian baru berangkat. Kalau sekarang dia umur 46 tahun, tunggu 23 tahun, 78 tahun baru dia berangkat menunaikan ibadah haji. Kalau yang dibantai 90 tahun, masih dalam kandungan sudah kasih masuk ONH. Nanti dia sudah jalan setengah mati baru pergi haji. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, haji bukan satu perjalanan yang biasa. Kemarin sudah saya sampaikan, jangan soal bakso yang ada dalam kamar, kasus Mekah, itu kemudian menjadi masalah. Dan masalah itu dia bawa sampai ke embarkasi. Pernah terjadi jamaah haji tahun 2017, saya 3 kali berangkat menunaikan ibadah haji. Jadi haji model seperti apa? Beliau punya pikiran, kepala. Karena waktu tahun 2017 kita dari Medina datang, kita kebetulan di daerah Bahut Makkah Madinah. Beda yang jemput. Ya. Untuk bidang transportasi dekat, tidak usah khawatir, baik Medina maupun Mekah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang paling dikhawatirkan itu hanya dalam firman Allah tadi, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang paling dikhawatirkan oleh jamaah haji itu ketika dia minta tolong sama sopir, bukan minta tolong sama Allah. Anda tidak bisa menunggu bus. Oleh karena Anda ada halangan tertentu, tidak bisa. Bus tetap dia tunggu di situ dan dia berangkat. Jika kemudian bus sudah penuh, Bapak Ibu yang sama. Kita yang harus mempersiapkan ini. Kita minta tolong sama Allah. Tadi Pak Ketua Umum IP Provinsi Papua sudah sampaikan, putar-putar di tengah Ka'bah, hilang temannya. Bagaimana caranya supaya dia menemukan teman? Sholat. Minta, ya Allah pertemukan saya dengan si A. Kalau minta tolong sama orang, ribuan manusia yang ada dalam Ka'bah itu sedang bertawaf, tidak mungkin. Maka Allah bilang wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Pekerjaan tawaf yang buru-buru itu tidak menimbulkan aspek manfaat terhadap nilai tawaf itu sendiri. Kita ingin mengejar 7 kali putaran. Tergantung mau yang cepat kah yang mau lambat. Yang lambat itu naik di lantai 3, putar jauh. Mau yang cepat tidak usah jauh dari Ka'bah, paling dekat-dekat itu saya tergantung. Kesana itu bukan sekedar hanya mencium Hajarul Aswad. Kesana itu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, untuk mencapai keridhaan ilahi. Hajarul Aswad itu hanya ornamen untuk mengukur seberapa tinggi kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena itu Allah bilang wa innaha lakabiratun. Sungguh itu sangat berat. Sabar itu berat, sholat itu berat. Bapak Ibu yang saya hormati, di Mekah, di Medina, yang Bapak Ibu kejar itu adalah waktu-waktu sholat. Makan minum cuma ornamen saja untuk penambah energi. Jangan jadikan makan minum sebagai tujuan. Minta maaf ini supaya ada juga pergi Medina Mekah hanya kejar cerek-cerek emas. Jangan jadikan cerek itu menjadi tujuan dari pelaksanaan ibadah haji. Yang dikejar tujuannya itu adalah bagaimana ridha ilahi itu. Ada satu tulisan dalam sebuah jurnal, yang tulisan itu jadikan buku The Secret of Divine Love, rahasia cinta ilahi. Dia coba untuk melakukan sebuah eksperimen batinia dari perjalanan aktivitas kehidupan yang dia lakukan, dan itu ditulis untuk kemudian dia menganalisis apakah kehidupan dia itu sudah berada dalam kehidupan ridho ilahi atau tidak. Jadi dia menganalisis dari jurnal yang dia buat, tulisan yang dia buat, catatan harian itu, sehingga dia bermuhasabah bahwa apakah kemudian dia dekat dengan Tuhan atau dekat dengan dunia. Tulislah dia dalam sebuah buku yang namanya The Secret of Divine Love, rahasia cinta ilahi. Rahasia cinta ilahi mungkin tidak sama dengan teman saya yang sebelah, atau rahasia cinta ilahi mungkin tidak sama dengan Al-Ustaz Pak Muhammad saya, atau rahasia cinta ilahi saya tidak sama dengan ketua kloter kita Pak Mukhtar Kuder, tidak sama, beda. Dan karena itu kita sedang membuat jurnal diri kita terkait dengan the secret of the Bible, rahasia cinta ilahi. Kenapa? Karena kita berharap rahasia cinta ilahi itulah yang membuka seluruh tirai ilahi untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Saat apa? Saat ketika wukuf di Arafah. Dia datang cuma satu tujuan, untuk mencapai dan menggapai ridha ilahi.
Di mana ketika dia wukuf di Arafah. Ini wukuf di Arafah duduk cerita. Orang sementara dan mau menuju ke khutbah wukuf, dia sementara di luar tenda cerita. Tidak masalah, cuman kita sedang ingin berjumpa dengan the secret of divine love itu tadi, rahasia cinta ilahi itu. Di mana kita berharap kehadiran kita ketika wukuf di Arafah itu adalah kehadiran di mana perjumpaan kita dengan Allah itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab, lewat mimpi kan lewat apa? Masing-masing punya eksperimen batin yang secara tersendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa catatan perjalanan haji yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa tahun 2009, 2013 itu dia berbeda. Jamaah haji hanya sekitar 5 juta. 2017 8 juta Pak Kepala Sektor, mantan Kepala Sektor Pak Ali. Di mana mereka pakai sistem buka tutup. Jadi ketika Bapak makam Ibrahim mau naik ke Bukit Safa, itu ada toilet satu di situ, biasa orang keluar masuk. Untuk wudu di situ bisa, tidak perlu keluar. Kadang-kadang kita tidak tahu di situ ada toilet. Gitu. Jadi kalau misalnya wudu di situ ada toilet. Kalau keluar jauh, gitu. Pastikan bahwa ketika Bapak Ibu mau ke toilet, terutama yang perempuan, laki-laki terdesak, ya, ke toilet itu ada teman yang mendampingi. Di Medina tahun 2017 karena toilet wanita di bawah, itu ada Nigeria yang pakai cadar, dia sembunyi dalam kamar mandi, akhirnya perkosa. Usahakan kalau mau pergi Masjid Nabawi bagi wanita itu sudah halangan diri itu sudah selesai, gitu. Jangan sampai mau pergi sholat tiba-tiba perut sakit lari ke bawah sendiri, wah itu gawat. Kalau pergi sholat itu sudah wudu duluan ke sana sholat terus pulang dengan ikhtiar, jangan sampai perut sakit terus masuk sendiri di toilet, itu bisa gawat. Ada kejadian sampai aku bawa di bagasi, saya ini mungkin dari hati kan bakalan itu soal jagalah hubungan. Dan karena itu Allah bilang wa innaha lakabira, sangat berat, illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang fokus, kecuali orang-orang yang konsisten, kecuali orang-orang yang khusyuk. Mintalah kepada Allah untuk senantiasa dalam diri kita itu khusyuk. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Ketua IPI Provinsi Papua yang telah membuka manasik haji bagi jamaah haji Kota Jayapura. Manasik ini merupakan sebuah pahala jariah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat haji kita menjadi haji yang mabrur. Amin. Yang kedua, manasik yang dilaksanakan, marilah kita ikut secara baik. Bagian ini menjadi bagian yang penting dalam rangka untuk memberikan hasanah pengetahuan ilahi terkait dengan manasik haji itu kepada jamaah haji dalam kerangka agar memperoleh yang namanya haji yang mabrur. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kepada IPI dan kepada jamaah haji Kota Jayapura yang hari ini telah hadir. Mudah-mudahan jamaah haji Kota Jayapura ini adalah jamaah haji yang terpilih di tahun 2022 yang totalitas sebanyak 128 orang. Dan lewat kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika kemudian dalam pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan pada KUA dan pada hari ini ada kendala, ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat seluruh amal jariah kita ini dan amal haji kita ini menjadi amal yang terbaik di sisi Allah. Dan suatu ketika Allah akan bangkitkan kita dengan pakaian ihram di padang mahsyar dan kita berjalan dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal. Dan terakhir orang yang haji mabrur itu tidak ada tantangan, tidak ada halangan yang tidak membuat dia masuk ke dalam jannah Allah. Dan karena itu mari kita satukan hati kita untuk kemudian mencapai ridha Allah, ridha ilahi dalam kehidupan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan dari Kepala Kantor Agama Kementerian Agama Kota Jayapura. Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Jika Ibu, Bapak Ibu calon haji mendengar dengan hikmat apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, luar biasa sebagai bekal dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji.
bagaimana informasi terupdate yang telah beliau selaku Kepala Kementerian Agama Kota Jayapura yang telah disampaikan oleh beliau, bahwa untuk mendapatkan keluarnya porsi haji bukanlah kebijakan dari Kementerian Agama Kota Jayapura. Itu yang mendengar semua pada siang hari ini tentunya akan menyampaikan ke warga Kota Jayapura yang belum mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Karena saya paham dan tahu betul bagaimana kita selaku masyarakat kadang-kadang kita ingin melaksanakan kehendak, menghadap ke kementerian, ke kantor agama, meminta kebijakan, padahal itu bukanlah kewenangan untuk mengambil kebijakan dari beliau. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kepala Saya juga pertama kali mendengarkan sambutan beliau dan saya terkesima. Jadi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan calon haji, janganlah kita mengabaikan ketika pemerintah ataupun IPI ataupun KBRH mengundang kita untuk mengikuti manasik haji, karena itu adalah luar biasa yang akan menjadi bekal bagi kita dalam pelaksanaan ibadah haji. Penyerahan cenderamata dari Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Papua mewakili seluruh jamaah adalah kantong atau tempat senda yang akan dipergunakan nanti dalam melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama izin Allah Subhanahu wa taala, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Papua menyerahkan cenderamata IPHI buat Kementerian Agama Kota Jayapura. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura menerima cenderamata dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura berharap bahwa ke depan program pengembangan jamaah haji Kota Jayapura dan Provinsi Papua akan memberikan nilai manfaat bagi jamaah haji dalam rangka untuk pemberian hasanah terkait dengan informasi-informasi yang terkait dengan masalah haji. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Ketua IPHI kepada mewakili dari calon haji. Bismillahirrahmanirrahim. Cenderamata buat calon tamu Allah, dompet tempat sendal masuk Masjidil Haram. Tempat sandal ini menjadikan kenang-kenangan di dalam perjalanan masuk rumah Allah, masuk sendalnya tidak kececer. Provinsi Papua senantiasa berkontribusi terhadap pelaksanaan ibadah haji di Kota Jayapura. Terima kasih. IPHI ini Hajar Aswad, terus ini pintu ya, ini namanya pintu Ka'bah. Ini ada talang masuk emas. Ini kalau hujan ini ada hujan rebutan. Nah, antara Hajar Aswad dan pintu ini namanya apa? Multazam. Kalau nanti berdoa ini usahakan di sini pas tengah-tengah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya Multazam. Terus ini namanya pojok itu Hijr ya, Hijr Ismail. Ini dulu tempat Nabi Ismail dilahirkan. Dan ini termasuk bagian dari dalam Ka'bah. Jadi jangan tawaf di sini, tidak sah. Jadi tawafnya harus di luar sini. Kemudian ini pojoknya ini Hajar Aswad, ini namanya apa? Iroki. Rukun itu artinya pojok, rukun. Ini Iroki karena lurus itu ke negara Irak. Kemudian sebelah sini namanya rukun apa? Syam, karena lurus sana itu negara Syam. Kemudian di pojok terakhir ini namanya rukun Yaman, karena ini dia ke arah Yaman. Jadi Hajar Aswad rukun Iraki, rukun Syami, ini rukun Yaman. Nah, nanti di sini itu ada malaikat yang mendoakan, maka kita dari sini sudah mulai berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Kalau untuk yang lain-lain nanti doa tawaf kita cukup membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ini buku nanti
kalau bisa ditaruh di leher, tapi jangan lihat terus, nanti begini nanti kesandung. Jangan. Jadi pokoknya cukup subhanallah saja itu sudah cukup. Jadi jangan lihat-lihat terus nanti kesandung. Tiba-tiba kok udah ada teman saya sudah hilang semua. Jadi jangan fokus ke sini. Yang penting ini kita membaca tasbih saja sudah. Diam saja pun itu sah tawafnya. Yang penting berkeliling, dan ini posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Ya. Meskipun tiba-tiba pas ini putar kita ada orang Afrika, Turki, lalu kita bikin putar-putar begini, ya balik lagi aja. Gitu. Jadi jangan putar lalu keliru salah arah jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Sudah kita. Nah, kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah. Ya, jadi nanti kalau untuk yang dua masuk, posisi sudah 5-6 agak geser ke luar. Nah, jadi jangan di situ terus, sehingga pas 7 kita sudah. Nah, kemudian kalau masuk pintu itu mencari ini kadang-kadang ini full. Ya, maka jangan melawan arus, ikuti saja satu dulu, baru nanti di sini pasti kita ketemu. Di Solo sekitar 500 meter. Nah, nanti di tengah-tengah di sini ada lampu hijau 2. Itu nanti silakan ditulis di sini dibaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarrum wa tajawaz amma ta'lam fa innaka ta'lamu wa la na'lam. Gitu aja ya. Apa kan? Ya, kemalunya Pak. Nah, ini di halaman 5 ya, halaman 12 ya. 12. Nah. Ini ikuti saya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, nanti Allahumma sta'milni bi sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millati wa a'idni min mudillatil fitan. Mari kita baca subhanallah juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti lampu 2 Rabbighfir. Nanti ini dianjurkan agak cepat sedikit ya, dari lanjutan kecil. Karena dulu Hajar itu pada saat nyari air, posisi dia agak lari kecil, bukan lari besar juga, maraton. Rabbighfir, wa takarrum wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam. Putar. Nah, ini berarti apa satu kali. Kalau ada kiri, nah berarti tinggal menyempurnakan di sana putaran kedua. 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Lalu di pojok itu cukur itu apa? Gunting. Nah, bisa dibawa, bisa itu. Jangan pokoknya tidak boleh tahan loh. Jadi kalau ifrad dia harus tahan dulu. Tahan, sudah balik ke pemondokan. Nah itu sudah aman lah. Ya. Jadi itu kalau tahalul sudah tamattu, tapi kalau ifrad tahan. Nanti sudah selesai tadi Umrah Aqabah, berarti itu sudah namanya tahallul awal. Berarti bapak-bapak nanti ke Pondokan gundul ya, gundul. Banyak jasa-jasa, ada yang gratis juga. Pokoknya tergantung satu teman-teman loh. Kalau ibu-ibu cukup 3. Nah, berarti sudah lepas ganti baju biasa. Itu namanya tahallul awal. Berarti kita nginep 1 malam 11. Malam 11 Zulhijjah. Nah, 11 kita nginep. Nah, biasanya hari 11 itu siang itu full. Makanya jadwalnya orang Indonesia biasanya sore. Kalau tidak sore setelah maghrib. Siapkan 21. Nah, 21. Sudah. Kita dari sana pemondokan terowongan ya. Terowongan itu. Nah, mari sini. Nah. Itu namanya umroh pula tuh. Kita tunggu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu ya. Nah, langsung sini.
Ini jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitar 500 meter ya. Ini namanya apa ini? Namanya wusto. Nah, itu artinya tengah-tengah. Pertama wusto akoba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seandainya mental, tambah lagi. Kok hilang ini tinggal 5 ini ya, cari. Oke, wusto. Kemudian ini, nah, ini berarti tanggal berapa tadi? Tanggal 11 ya. Tanggal 11 Zulhijjah ini sore. Tadi kemarin yang tanggal 10 kita di sini, tanggal 11 lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 7 kali. Nah, kamu karena tanya begini, Pak. Dan ini pakai baju biasa tuh, karena tanggal 11. Oke, sudah sini. Nah, berarti setelah ini pulang kita menginap malam berapa? 12. Kemudian jadi kalau nafar sani itu namanya standby sampai 3 malam. Nah, karena kita malam kedua, maka besoknya pagi itu oleh panitia di situ sudah harus melontar lagi. Nah, nanti 7 sama. Nanti sekitar jam 10 kembali ke pemondokan, langsung kita naik bis pulang ke Mekah. Jangan sampai kita maghrib masih ada di Mina. Kalau maghrib masih ada di Mina berarti kita harus menginap 1 malam. Insya Allah biasanya rata-rata nafar awal lah. Jadi kalau nafar, Pak, nafar awal kenapa kok pagi-pagi, kok tidak siang? Siang nanti kuarter terlambat, tinggalan. Bisnya itu macet, itu luar biasa. Nah, jadi biasanya rata-rata pagi jam 9, 10, nanti nunggu instruksi komando dari di satu namanya maktab, Pak. Maktab itu ada bis-bisnya, 1 kloter itu kan berarti berapa bis itu? Sekitar 10-an bis ya, 40 kali 9, 10. Jadi setelah itu maka kemudian kita memondokan, nanti istirahat, jangan langsung tawaf. 1 hari, 2 hari memulihkan. Karena pakai baju biasa sudah itu. Baru setelah itu kita ke Mekah untuk tawaf tadho. Bisa lantai 1, kalau full lantai 2. Setelah itu kemudian sa'i. Tapi kalau yang ifrat itu sudah sa'i di awal, berarti tidak usah sa'i lagi. Tapi kalau yang tamat itu kan belum itu. Yang pertama kan umroh. Nah, setelah sa'i otomatis di situ sudah tahallul sani. Tahallul sani itu membolehkan hubungan suami istri. Kita punya anak Madinatul Munawwarah dan Makkahul Mukarramah. Nah itu, ya Pak istri antara Pak istri. Nah, itulah perbedaan tahallul awal dan tahallul sani ya. Tahallul awal itu boleh ganti baju yang wangi-wangian kecuali hanya 1 saja. Nah, tapi kalau misalnya sudah tahallul sani boleh. Nah, setelah itu tinggal nunggu waktu untuk nanti ke Madinah. Kalau sudah ada Madinah maka kita namanya tawaf wada. Jadi contoh misalnya jam 10 pagi nanti kita sudah setelah subuh kita sudah tawaf wada. Atau apa itu kalau sudah tawaf kita tidak boleh lagi lama-lama tidur-tidur di pondok. Cukup mungkin makan atau mungkin kemas-kemas baru kita menuju ke Madinah. Madinah 9 hari. Wada tidak usah. Wada itu dia perpisahan.